salam ya, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang sebentar lagi akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini sesuai amanat pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Satu informasi penting pagi ini perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan seleksi P3K 2024 yang menjadi benteng pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa tak gunakan passing grade. Badan Kepegawaian Negara tentukan kelulusan dengan cara ini. Nah, Bapak Ibu, itu sudah lama disampaikannya bahwa memang dalam hal seleksi P3K tahun ini tidak menggunakan passing grade. Dan itu adalah salah satu trik pemerintah untuk mempermudah para honorer bisa lolos menjadi ASN P3K. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, bagaimana cara pemerintah mengangkat honorer dan menentukan kelulusan dengan tidak menggunakan passing grade. Ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong ayobandung.com. Ayobandung.com selek 4 dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Sebagaimana informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pasalnya, BKN sepakat seleksi P3K 2024 tidak akan menggunakan passing grade atau tidak menggunakan nilai ambang batas untuk menentukan kelulusan. Nah, ini artinya bahwa para honorer yang ikut seleksi P3K 2024 tahun ini di-ranking berdasarkan jumlah kuota yang dibutuhkan untuk mengisi formasi ASN P3K tahun 2024 tahun ini. Jadi itu yang dipakai Bapak Ibu ya, bukan lagi passing grade ya. Tidak ada nilai ambang batasnya. Pada seleksi P3K tahun 2023 yang lalu, pelamar harus mendapatkan nilai sesuai passing grade yang telah ditentukan. Passing grade pada seleksi P3K tahun 2024 tahun ini, pada tahun 2023 yang lalu, berlaku untuk pelamar jabatan guru, kesehatan maupun tenaga teknis. Itu yang diberlakukan pada tahun 2023 yang lalu untuk seleksi 3 jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru, jabatan fungsional kesehatan, dan jabatan teknis. Namun, aturan passing grade sebagai syarat salah satu kelulusan pelamar P3K tidak lagi berlaku pada tahun 2024 tahun ini. Penghapusan aturan passing grade dalam seleksi P3K 2024 diketahui melalui sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 secara daring yang telah terlaksana pada Jumat 23 Agustus 2024 2 hari yang lalu. Pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian 4RB Abbas Bagia mengatakan bahwa seleksi P3K tahun 2024 tahun ini diperuntukkan bagi para pelamar prioritas X tenaga honorer atau THK2 sesuai database THK2 di Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tenaga honorer terdata di database BKN, serta tenaga honorer yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian seleksi P3K 2024 dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Itu yang diberlakukan nantinya Bapak Ibu pada seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Sehingga seleksi P3K 2024 pada prinsipnya tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan seleksi secara
otomatis. Jadi wajib ada seleksinya Bapak Ibu. Hanya satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, bahwa sekalipun seleksi, namun tidak ada nilai ambang batas atau tidak ada passing grade. Artinya Bapak Ibu diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Tentu itu tidak terlepas dari patokan yang ada, yang merupakan satu prinsip dalam hal pengangkatan honorer, sebagaimana tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, ujar Aba menjelaskan. Selain itu, setiap instansi, terutama instansi daerah, harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga honorer yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Sehingga nantinya pada saat pendaftaran, Bapak Ibu honorer tidak sulit untuk menentukan pilihannya, tidak sulit untuk memilih formasi ya sesuai dengan ketentuan. Apalagi sudah dipertegas bahwa salah satu hasil sosialisasi yaitu para pelamar tidak boleh melamar di instansi lain selain daripada instansi di mana para honorer tersebut bekerja. Syarat lainnya untuk mengikuti seleksi P3K 2024, ini juga wajib diketahui oleh Bapak Ibu honorer, adalah para pelamar memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi, tugas, dan jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, pelamar diwajibkan memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun. Sementara untuk jenjang ahli muda, pelamar wajib memiliki pengalaman bekerja selama minimal 3 tahun. Itu juga sudah ketentuan Bapak Ibu ya, syarat masa kerja. Syarat ini tidak berlaku bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan. Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar P3K 2024. Apabila pelamar berstatus tenaga honorer terdata di BKN, namun tidak lulus seleksi P3K 2024, maka akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN di database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ujar Aba Subagia. Dengan demikian Bapak Ibu, pada tahun 2024 tahun ini, ada jaminan bahwa 100% honorer diangkat menjadi ASN P3K. Dengan porsi ada P3K penuh waktu bagi yang memenuhi syarat dan P3K paruh waktu bagi yang tidak memenuhi syarat. Namun sampai sekarang regulasi terkait dengan P3K paruh waktu belum kita dapatkan Bapak Ibu ya. Dengan demikian besar harapan bahwa semua nantinya honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pada seleksi CSN 2024, pelamar hanya boleh memilih satu jenis seleksi. Antara lain, kalau memilih P3K, maka P3K saja, ataupun CPNS, ya CPNS saja. Tidak boleh double Bapak Ibu ya, hanya diperkenankan satu pilihan. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan di satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.